Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membangun peribadatan. Kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita masuk di dalam saat teduh, dan di dalam setiap hati kita mengaturkan pengakuan kepada Tuhan yang demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama satukan hati, kita menghayati cinta kasih Allah yang luar biasa. Namun kita juga sadar di dalam kita menghayati cinta kasih-Nya itu yang kita masih sangat terbatas. Dengan sikap hidup, perilaku, tutur kata kita yang masih sering belum berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang indah saat ini mari kita satukan hati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Cinta kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak berkesudahan, senantiasa melingkupi segenap kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu, sebagai wujud rasa syukur dan bakti kami kepadamu. Di tengah kesukacitaan ini Tuhan, sekaligus di tengah keprihatinan ini, kami datang kepadamu, kami haturkan pujian syukur kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Allah. Kami juga serahkan segenap kehidupan kami. Kami sadar masih banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang belum seturut dengan kehendak-Mu. Tutur kata, perilaku, sikap hidup, bahkan pikiran-pikiran kami masih sering tidak sejalan, tidak seturut dengan kehendak-Mu, karena kami masih lebih mengedepankan apa yang kami ingini. Keakuan kami, ego kami yang masih begitu dominan, sehingga seringkali mendukakan hati sesama kami, dan terlebih lagi mendukakan hati-Mu. Oleh karena itu kiranya Engkau berkenan mengampuni segala keberadaan kami, kelemahan kami, kehinaan kami, dan dosa-dosa kami. Kami serahkan segenap kehidupan kami, kiranya sungguh Engkau menaungi kami dengan hikmat-Mu, sehingga memampukan kami untuk semakin setia kepadamu, semakin berpengharapan kepadamu. Terlebih lagi di masa-masa yang tidak mudah ini, mampukan kami
untuk menyandarkan pengharapan kami kepadamu. Seutuhnya peribadatan yang kami bangun pagi hari ini, kami serahkan di dalam tuntunan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita sambut pengakuan kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 27 ayat yang pertama. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11 yang akan dibacakan oleh salah seorang dari majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-firman-Nya, mari kita mohon bimbingan padanya dengan tunduk kepala. Maha besar Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami muji dan mengucap syukur atas segala berkat, rahmat, hikmat, lebih-lebih atas penyertaan yang telah Kau limpahkan pada kami. Sehingga dalam kesempatan pagi yang indah ini, kami berkenan berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Bapa di surga, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, agar kami dimampukan untuk memahami, lebih-lebih kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ke dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami berdoa bagi Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman. Kiranya senantiasa Roh-Mu yang kudus menyertai, agar apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Bapa, doa dan permohonan kami. Semuanya kami panjatkan demi nama-Mu tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan di pagi yang indah ini diambil dari Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman-Nya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita semua yang sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan untuk direnungkan, diresapi, dan terlebih lagi dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, kita ini lahir, hidup, dan tumbuh kembang sampai saat ini itu karena cinta. Iya, cinta. Cinta juga yang menjadikan hidup kita ini indah dan bermartabat. Oleh karena itu, cinta juga seringkali menginspirasi bagi berbagai macam karya seni. Puisi adalah salah satu karya seni yang sering diinspirasi oleh cinta. Ada salah satu karya puisi cinta yang ditulis oleh Supardi Djoko Darmono dengan judul Aku Ingin, yang kurang lebih demikian syairnya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya debu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, puisi ini menggambarkan ungkapan cinta yang dewasa, bukan rayuan-rayuan gombal yang kadang kita dengarkan atau bahkan kita lakukan. Bukitkan kudaki, lautanku seberangi, padahal tidak bisa renang. Ya, sesuatu yang lucu. Dan lebih parah lagi, dengan semangat mengkantar-kantar, dengan semangat yang besar, bukitkan kudaki, lautanku seberangi, tetapi gara-gara gerimis tidak berangkat karena takut masuk angin. Ya, tentunya berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Supardi ini. Ia sangat jenius dalam merangkai kata, bukanlah rayuan gombal, tetapi dalam merangkai kata-kata yang sederhana, tetapi menggambarkan cinta yang tulus dan agung, setulus cinta kayu kepada api yang menjadikannya seonggok abu. Namun dalam abu itulah penyatuan sejati antara kayu dan api terjadi. Seagung awan yang meniadakan dirinya
agar hujan yang dicintainya menjadi ada. Gambaran cinta yang utuh, cinta yang sungguh, cinta yang agung. Ya, cinta. Cinta yang seperti itulah yang mengingatkan kita akan cinta kasih Tuhan Allah yang senantiasa dicurahkan di dalam hidup kita. Cinta yang tidak bersyarat, cinta yang utuh, cinta yang tulus, cinta yang sungguh, cinta yang agung. Dan gambaran cinta yang seperti itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang hidup di tengah-tengah kepongahan kota Filipi. Rasul Paulus memperkenalkan Yesus yang adalah Allah. Mau mengambil rupa sebagai manusia, mengambil peran sebagai hamba. Hamba yang setia, hamba yang taat. Bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Yesus juga mau merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia supaya beroleh pengharapan dan keselamatan. Dari sini Paulus mengajak kita semua, bukan hanya mengajak jemaat yang ada di kota Filipi, tetapi lebih daripada itu, juga mengingatkan bagi kita saat ini untuk meneladani Dia. Kita diajak untuk mewujud nyatakan cinta yang dewasa, yang tulus dan agung, mau merendahkan diri dan menempatkan yang lain lebih utama dari diri kita sendiri untuk kebaikannya supaya terbangun. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, terlebih lagi di saat-saat ini di mana kedewasaan cinta kita pada Tuhan sedang diuji. Apa kita mau setia kepadanya dan kehendaknya dengan mencintai segenap ciptaannya, mengutamakan sesama kita lebih dari diri kita sendiri, atau sebaliknya, justru berupaya untuk mencari keuntungan di tengah-tengah suasana yang sulit ini. Menari di atas penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, monggo kita sadari, Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, menyerahkan nyawanya sebagai perwujudan keagungan dan ketulusan cintanya yang suci. Kiranya ini senantiasa menghidupi iman kita di saat-saat ini, sehingga kita mampu untuk mewujud nyatakan kesetiaan kita kepadanya di dalam segala keadaan, sehingga melalui kehidupan kita sungguh kemuliaannya menjadi nyata. Kemuliaannya, cinta kasihnya juga bisa dirasakan oleh segenap ciptaan. Selamat menyambut Paskah. Kiranya penderitaannya menumbuhkan pengharapan baru di dalam kita menghadapi suasana yang tidak mudah ini, sehingga kita tetap berpengharapan kepadanya dengan kita tetap setia di dalam jalan kebenarannya. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 446 ayat
yang pertama. Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang tenang. Setialah sokongannya tentu di jalan yang terang. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama mengaturkan persembahan bagi Tuhan sebagai wujud rasa syukur kita yang akan dilayani oleh majelis jemaat. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan berbagai macam hal dan cara yang telah ditentukan. Untuk itu, mari kita persiapkan persembahan yang sudah kita siapkan dalam keluarga kita masing-masing. Sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan ada firman Tuhan yang demikian. Tertulis di dalam Roma bab 12 ayat 1 dan yang kedua, yang demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 289 yang kita pujikan mulai ayat yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia,
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu Bapa. Engkau yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membangun peribadatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu, ajari kami untuk meneladani Engkau. Engkau yang sudah mewujud nyatakan kesempurnaan cinta-Mu bagi kami semua. Ajari kami untuk mampu juga belajar mencintai dengan penuh kesungguhan, kedewasaan dan keagungan kepadamu, juga kepada segenap ciptaan-Mu. Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat, sehingga di masa-masa yang tidak mudah ini, kami masih tetap setia berpengharapan kepadamu, sebab memang hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber keselamatan bagi segenap isi bumi ini. Oleh karena itu kami haturkan kepadamu segenap umat-Mu ini di dalam rengkuan, penyertaan, dan campur tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan kiranya senantiasa Engkau nyatakan, Engkau curahkan bagi kami semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya, juga para pemimpin daerah-daerah sampai pemimpin masyarakat di mana kami tinggal. Berkati mereka semua dengan hikmat-Mu, agar mampu mewujud nyatakan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita, sehingga membawa keberadaan bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kami juga berdoa terlebih lagi di masa-masa yang tidak mudah ini, merebaknya COVID-19. Tuhan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta elemen masyarakat yang ada, juga para tenaga medis, Tuhan, kami mohon Engkau berkenan mencurahkan kasih kemurahan-Mu kepada mereka semua, sehingga di dalam mewujud nyatakan tanggung jawab, Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan, penyertaan, dan perlindungan. Sehingga melalui mereka semua, juga dukungan dari segenap warga akan mampu mengendalikan perkembangan COVID-19 ini. Sehingga bisa terkendali dan membawa suasana kehidupan menjadi normal kembali. Tuhan, kami juga serahkan segenap kehidupan kami, segenap jemaat-Mu dengan segala keberadaannya, Tuhan yang senantiasa campur tangan, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik penyakit-penyakit biasa maupun mereka yang terinfeksi COVID-19. Tuhan, lawatan-Mu yang senantiasa kami rindukan, Engkau nyatakan atas mereka. Melalui para dokter, perawat, Engkau berkarya sehingga kesembuhan menjadi bagian dari hidupnya.
Sungguh Tuhan, kami undang kemurahan-Mu, campur tangan-Mu, jaman tangan kudus-Mu, Engkau nyatakan atas mereka. Tuhan, kami juga mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur. Seberapapun yang bisa kami aturkan, kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan memberkati, memakai menjadi sarana karya-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berkati segala usaha pekerjaan yang kami lakukan, yang ditekuni oleh segenap jemaat-Mu ini, sehingga menjadi sarana Engkau mencukupkan kebutuhan hidup kami masing-masing. Berkati kami semua, keluarga kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, sehingga senantiasa berpengharapan kepadamu. Dalam Yesus Kristus, kami haturkan doa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan KPJ 437. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, kita bersama-sama satukan hati, kita menerima berkat Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pulanglah dengan penuh pengharapan bahwa Allah akan senantiasa menyertai panjenengan semua, sehingga mampu menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa tercurah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, kekal selamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, demikian peribadatan yang kita bangun pada pagi hari ini. Dan kami mengaturkan yang menjadi keputusan jemaat bahwa peribadatan yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai batas tanggal 29 Mei. Dan nanti jika ada perkembangan-perkembangan juga akan kita tinjau kembali. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Amin.